Camir yakin dia sudah pernah mendengar suara itu. Bahkan dengan status dan kedudukannya, dia juga baru pernah mendengar suara itu beberapa kali. Namun, Camir tahu jelas sejak pertama kali dia mendengar suara itu seakan-akan sudah terekam dalam ingatannya. Dia tidak akan melupakannya. Kepala Camir langsung berdengung, seakan-akan tidak bisa berpikir lagi. Dia menoleh dengan canggung dan menatap Ardhika dengan lekat. Namun, bagaimana mungkin bocah ini bisa menghubungi orang itu? Selain itu, mengapa orang itu mengangkat telepon darinya? Tanpa memedulikan sorot mata keheranan Camir, Ardhika berkata dengan tenang, "Aku, Ardhika." "Ardhika." Nada bicara wanita di ujung telepon dipenuhi tanda tanya. Nada bicaranya juga berubah menjadi lebih dingin disertai dengan sedikit amarah. Seakan-akan wanita itu juga tidak tahu siapa Ardhika, bahkan merasa terganggu oleh panggilan telepon tersebut. Ardhika tertawa pelan dan berkata, "Ratu Ular benar-benar pelupa, iya. Orangmu baru saja memberiku sebuah hadiah besar." Orang yang dia maksud adalah wanita misterius yang membeli pedang ular gelap dan memberinya selembar kartu hitam sentral, lalu pergi begitu saja. "Anda," wanita di ujung telepon tertegun sejenak sebelum bertanya, "apakah Anda puas dengan hadiah itu?" "Apa, Ratu Ular?" Orang di ujung panggilan telepon adalah Ratu Ular. Sementara itu, setelah mendengar ucapan Ardhika, para anggota organisasi Snakey yang telah mengepungnya, secara naluriah menghentikan langkah kaki mereka dan menatap Ardhika dengan tatapan terkejut. Hanko yang sudah terjatuh di lantai juga membuka mulutnya lebar-lebar dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ratu Ular, pemimpin organisasi Snakey, sosok wanita yang legendaris. Ardhika menghubungi Ratu Ular. Bagaimana mungkin? Semua anggota organisasi Snakey merasa hal ini benar-benar di luar nalar mereka. Karena mereka tahu tokoh hebat yang sangat jarang menunjukkan diri seperti Ratu Ular, bahkan hanya bisa ditemui sekali atau dua kali saja oleh ketua cabang organisasi Snakey seperti Camir. Dengan status dan kedudukan Ardhika, dia tidak mungkin bisa menghubungi nomor pribadi Ratu Ular. "Pak Camir, biarkan kami menembak." Hanko segera berbalik bangkit dan berseru pada Camir, "Semua penduduk kota Banyuli tahu si Ardhika ini paling suka mengelabui orang lain. Sebelumnya dia juga pernah berpura-pura menjadi dewa perang. Sekarang dia malah berani berlagak hebat dengan menyeret Ratu Ular. Dia harus dibunuh untuk dijadikan sebagai contoh." Kedua mata Hanko sudah memerah saking bersemangatnya. Kali ini, Ardhika tidak akan bisa lolos lagi dari kematian. Berani-beraninya Ardhika membawa-bawa Ratu Ular untuk berlagak hebat di hadapan mereka. Benar-benar cari mati. "Diam." Namun, yang menanggapinya adalah sebuah tamparan keras dari Camir. Plak! Akibat tamparan itu, Hanko langsung muntah darah, tubuhnya terpental dan membentur lantai dengan keras. Benturan ini telah mematahkan beberapa tulangnya. Saking kesakitannya, Hanko berguling-guling di lantai. Namun, saking ketakutannya, dia menutup mulutnya dengan rapat dan tidak berani bersuara. Karena dia tidak pernah melihat sisi Camir yang semenakutkan ini. Saat ini, bagaikan orang yang sedang sakit parah, ekspresi Camir berubah menjadi pucat, bulir-bulir keringat dingin bercucuran di dahinya. Dia menatap ponsel dalam genggaman Ardhika dengan lekat, sepasang matanya sudah memerah. Detik berikutnya, adegan di luar nalar terpampang nyata di hadapan semua orang. Brak! Camir yang tadinya berdiri tegak dengan kedua tangan di punggungnya, tiba-tiba berlutut. "Aku, Camir, memberi hormat kepada Ratu Ular." Dengan ekspresi pucat, Camir mengalihkan pandangannya ke arah Ardhika. Tidak, lebih tepatnya dia sedang menangkupkan tangannya memberi hormat ke arah ponsel dalam genggaman Ardhika. Melihat tindakan ketua mereka, para anggota organisasi Snakey di sekeliling tempat itu pun kebingungan. Mereka tertegun sejenak, lalu ikut berlutut. "Kami memberi hormat kepada Ratu Ular." Sekelompok besar orang berlutut di belakang Camir. Melihat sekelompok besar orang yang berlutut di hadapan Ardhika, saat ini orang-orang yang berdiri di sana untuk menyaksikan petunjukan pun tercengang. Camir, sosok ketua cabang organisasi Snakey Gotawa memimpin para anggotanya untuk berlutut. Dengan kata lain, wanita yang saat ini di ujung panggilan telepon Ardhika benar-benar adalah Ratu Ular yang legendaris itu. Sosok pemimpin organisasi Snakey. Ini. Bagaimana seorang pecundang seperti Ardhika bisa mengenal Ratu Ular? Saat ini,
Tisya, Charles, Weigus, Tiano, Clito dan yang lainnya benar-benar tercengang. Seperti sebuah mimpi, mereka benar-benar tidak berani mempercayai apa yang terpampang nyata di hadapan mereka ini. Awalnya mereka mengira Ardika sudah pasti akan mati. Mereka bahkan sudah bersiap untuk merayakan kematian Ardika. Namun, Ardika kembali membalikkan keadaan lagi. Terlebih lagi, orang yang diundang oleh pria itu adalah sosok Ratu Ular. Melihat hanya dengan mendengar suara Ratu Ular saja, Camir langsung berlutut dan memberi hormat. Semua orang sudah tahu sosok Ratu Ular sudah seperti dewa yang terhormat bagi para anggota organisasi Snakey. Di bawah tatapan semua orang, Ardika tidak memedulikan Camir dan yang lainnya yang tengah berlutut di lantai itu. Dia menutup pengeras suara, lalu berkata dengan tenang, hadiah dari Ratu Ular lumayan bagus. Tapi, kalau ini adalah bentuk permintaan maaf dari organisasi Snakey untukku, mungkin masih belum cukup tulus. Membeli pedang ular gelap dengan 20 triliun, ditambah dengan selembar kartu hitam sentral. Selain mempertahankan martabat organisasi Snakey dengan tidak membiarkan pedang ular gelap jatuh ke tangan orang luar, boleh dibilang tindakan ini merupakan penggunaan uang untuk memberi pertanggungjawaban pada Ardika. Ini adalah bentuk permintaan maaf dari Ratu Ular mewakili organisasi Snakey untuk Ardika. Sebelum wanita misterius itu pergi, Ardika sudah menyadari hal ini. Harus diakui bahwa bentuk permintaan maaf bernilai 20 triliun, cukup tulus. Bagaimanapun juga, Ardika dan Ratu Ular sama-sama tahu, kalau sudah mencapai posisi mereka saat ini, uang sudah tidak ada artinya lagi. Oh, masih belum cukup tulus. Apa Dewa Perang benar-benar ingin aku datang secara pribadi untuk mengambil pedang ular gelap? Ratu Ular berkata dengan nada bicara mempermainkan, aku dengar-dengar sekarang ini Dewa Perang sangat nggak menonjolkan diri, melainkan hanya menjalani kehidupan sederhana di rumah bersama istri cantik. Kalau aku muncul di kota Banyuli, kehidupanmu yang tenang ini akan terganggu. Sebelumnya, Ardika pernah memberi tahu anggota organisasi Snakey, kalau ingin mengambil kembali pedang ular gelap, boleh saja, tetapi Ratu Ular harus datang secara pribadi. Sangat jelas kata-kata itu sudah sampai ke telinga Ratu Ular. Sekarang Ratu Ular menggunakan ucapan Ardika untuk menyindir Ardika secara halus. Bagaimanapun juga, dengan identitasnya yang terhormat, kalau dia benar-benar memberi muka kepada seorang menantu benalu dengan pergi ke kota Banyuli secara pribadi untuk mengambil pedang ular gelap, maka ke depannya, mungkin Ardika tidak akan bisa menjalani hidup yang tenang lagi. Pasti akan ada banyak pasang mata yang tertuju padanya dan mulai menyelidikinya sedikit demi sedikit. Enggak perlu, Ardika berkata dengan datar, tapi, aku ingin menanyakan satu hal pada Ratu Ular. Apakah organisasi Snakey masih adalah organisasi Snakey Negara Nusantara? Tentu saja, Ratu Ular menjawab tanpa ragu dengan nada bicara penuh keyakinan, menghilangkan kekerasan, menciptakan perdamaian bagi masyarakat dan melawan kejahatan. Ini adalah niat awal didirikannya organisasi Snakey. Sejak awal hingga sekarang, nggak pernah berubah. Ardika tidak bisa menahan diri dan tertawa. Sepertinya Ratu Ular sudah menduduki posisi tinggi terlalu lama, sehingga nggak bisa melihat situasi organisasi Snakey yang sebenarnya lagi. Hanya seorang ketua cabang organisasi Snakey Gotawa dan seorang ketua departemen investigasi sudah bisa menuduh orang lain dengan sembarangan, membawa anggota mengepung kediaman wali kota. Aku nggak melihat kalian menghilangkan kekerasan, yang kulihat organisasi Snakey sendiri yang melakukan kekerasan. Ketua organisasi Snakey lebih hebat lagi, bersikap arogan dan bertindak semena-mena. Nggak menganggap serius nyawa orang lain. Selain itu, demi kepentingan sendiri, dia bahkan mengancam akan mencelakai keluarga orang lain. Apa ini yang disebut dengan menciptakan perdamaian dan melawan kejahatan? Kalau ini yang Ratu Ular sebut dengan menghilangkan kekerasan, menciptakan perdamaian dan melawan kejahatan, kulihat keberadaan organisasi Snakey sudah nggak diperlukan lagi. Dibubarkan saja. Dengan begitu, negara Nusantara bisa jauh lebih tenang dan damai. Ucapan tegas Ardika itu seperti menggema di seluruh ruangan. Semua orang, termasuk Camir yang sedang berlutut di lantai membelalak kaget. Walaupun mereka tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Ratu Ular, tetapi mereka bisa mendengar ucapan Ardika dengan jelas.
Tidak ada yang menyangka Ardika berani menegur Ratu Ular seperti itu dan menjatuhkan organisasi Snakey seolah-olah organisasi itu tak bernilai. Bahkan, menyatakan organisasi Snakey dibubarkan saja. Kalau ucapan ini tersebar luas dan sampai ke telinga 35 cabang organisasi Snakey lainnya, mereka pasti akan menganggap Ardika sebagai duri yang harus disingkirkan. Dewa Perang, sebenarnya apa yang terjadi? Kalau benar-benar kesalahan organisasi Snakey, aku akan memberimu pertanggungjawaban. Setelah terdiam sejenak, Ratu Ular di ujung telepon baru menanyakan pertanyaan tersebut dengan tenang. Ardika berkata dengan datar, seharusnya. Kamu sudah tahu jelas kejadian hari ini, aku nggak akan bertele-tele lagi. Sekarang, Ketua Cabang Organisasi Snakey Gotawa, Camir, masih bersiap untuk meminta anggota organisasi Snakey menembak mati aku, lalu membalas dendam pada keluargaku dan merampas asetku. Awalnya, aku berencana untuk menghabisi orang ini. Tapi, dengan mempertimbangkan kamu sudah tahu apa yang terjadi, aku memutuskan untuk menghubungimu. Tindakan Camir ini adalah maksud pribadinya atau maksudmu, Ratu Ular? Kalau ini adalah maksud Ratu Ular, aku bisa pergi ke markas utama organisasi Snakey di Zetawa untuk membicarakannya secara langsung pada Ratu Ular. Nada bicara Ardika memang tenang, tetapi diselimuti dengan niat membunuh. Selain Ratu Ular sendiri, tidak ada orang yang tahu seberapa menakutkan kalimat terakhir Ardika itu. Ratu Ular berkata dengan suara dalam, Dewa Perang, organisasi Snakey pasti akan memberimu pertanggungjawaban yang memuaskan atas kejadian kali ini. Serahkan saja ponselmu pada Camir. Ardika melangkah maju beberapa langkah, lalu langsung melemparkan ponselnya ke dalam pelukan Camir. Jawab teleponnya. Camir menelan air liurnya dengan susah payah tanpa berani berkomentar. Dia buru-buru mengambil ponsel itu dan menempatkannya di telinganya. Hormat kepada Ratu Ular, aku. Di ujung telepon, terdengar suara sedingin es Ratu Ular. Tubuh Camir yang sedang berlutut di lantai itu mulai gemetaran, ekspresinya juga berubah menjadi sangat pucat. Di panggilan telepon itu, Ratu Ular tidak memberitahunya identitas Ardika. Namun, Ratu Ular memberitahunya untuk memberi pertanggungjawaban yang memuaskan bagi Ardika atas kejadian kali ini. Kalau tidak bisa membuat Ardika puas, maka dia harus bunuh diri. Saat Ratu Ular memintanya untuk menyerahkan ponsel itu pada Ardika, tenaga di sekujur tubuhnya seolah-olah sudah terserap habis, perasaannya diselimuti oleh ketakutan. Dia tidak mengerti mengapa Ratu Ular bisa begitu memedulikan pandangan Ardika. Di bawah tatapan tidak percaya semua orang, dengan tubuhnya yang gemetaran, Camir tetap dalam posisi berlutut dan menggerakkan lututnya untuk mendekati Ardika. Dia menyerahkan ponsel itu pada Ardika dengan kedua tangannya. Tuan Ardika, aku salah, seharusnya aku nggak bersikap arogan, seharusnya aku nggak menganggap remeh nyawa orang lain. Tuan dipersilakan menjatuhkan hukuman padaku. Tuan menyuruhku mati pun, aku akan mendengarkan instruksi Tuan. Kata Camir dengan suara kering. Tentu saja dia tidak ingin dihabisi oleh Ardika, tetapi saat ini dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, kekuasaan berada di tangan lawannya. Jadi, paling tidak dia harus menunjukkan sikap yang bisa memuaskan Ardika. Melihat Camir yang saat ini sedang menyerahkan ponsel dengan kedua tangannya dan mendongak menatap Ardika, semua orang di tempat itu merasa seperti sedang bermimpi. Sosok ketua cabang organisasi Snakey Gotawa yang bergegas datang ke kota Banyuli dengan niat membunuh yang kuat, serta memerintahkan Ardika untuk berlutut dan memohon pengampunan di hadapannya. Namun, hanya dengan satu panggilan dari Ardika, orang yang berlutut di lantai berubah menjadi Camir sendiri. Terlebih lagi, dia mengatakan biarpun Ardika menyuruhnya mati pun, dia akan menuruti instruksi tersebut. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang. Namun, adegan selanjutnya makin mengejutkan semua orang. Ardika melangkah maju dengan langkah santai, lalu mengambil ponselnya dan berkata dengan datar pada saat bersamaan, berlututlah dengan tegak. Bab 1644 tidak ada gunanya menyesal mendengar ucapannya, Camir secara refleks berlutut dengan tegak. Ardika menyimpan ponselnya kembali ke dalam sakunya, lalu mengangkat lengannya dan melayangkan satu tamparan. Plak, satu tamparan ini karena kamu bersikap arogan dan menganggap remeh nyawa orang lain. Plak,
Satu tamparan ini karena kamu memanjakan anak buahmu dan memutarbalikkan fakta. Plak, Ardika melayangkan tamparan dari sisi kiri dan sisi kanan, satu demi satu tamparan mendarat di wajah Camir. Ardika tidak berbelas kasihan padanya karena mempertimbangkan usianya atau karena identitas dan kedudukannya. Setelah menerima belasan tamparan, biarpun tubuh fisik Camir kuat dan tulang-tulangnya kokoh, dia sudah merasakan kepalanya pusing dan tubuhnya mulai terhuyung seperti akan terjatuh kapan saja. Camir mengatupkan giginya dengan rapat, api amarah membara di matanya. Ditampar di depan banyak orang oleh seorang pemuda tanpa berbelas kasihan seperti ini, adalah penghinaan yang tidak pernah dirasakan oleh Camir seumur hidupnya. Semua orang bisa melihat amarahnya sudah diambang meledak. Namun, pada akhirnya Camir tetap mengatupkan giginya dengan rapat dan membiarkan Ardika menamparnya. Saat ini, bekas tamparan sudah tampak berlapis-lapis di wajahnya. Semua ini hanya karena satu panggilan telepon tadi. Saat ini, Camir dipenuhi rasa penyesalan dan kebencian terhadap dirinya sendiri. Kalau sebelumnya saat Hanko memintanya untuk segera menembak mati Ardika, dia mendengarkan ucapan Hanko, tentu saja sangat bagus. Biarpun identitas dan latar belakang Ardika tidak biasa, selama dia sudah mati, juga tidak akan lebih berharga dibandingkan orang yang masih hidup. Selain itu, Camir sendiri juga tidak perlu menerima penghinaan besar seperti ini. Namun sayangnya, tidak ada gunanya menyesal sekarang. Sekarang dia hanya bisa berlutut dengan tegak di hadapan Ardika, membiarkan Ardika melayangkan tamparan-tamparan ke wajahnya. Plak, plak. Selain bunyi tamparan yang nyaring dan suara teguran Ardika, tidak ada bunyi atau suara lain yang terdengar di tempat itu. Semua orang tampak serius menyaksikan pemandangan di luar nalar itu dalam diam. Seorang ketua cabang organisasi Snakei Gotawa berlutut di hadapan orang lain dan ditampar oleh orang lain begitu saja. Dia bahkan tidak berani berdiri. Saat Camir menundukkan kepalanya dan menerima tamparan-tamparan itu dalam diam, pancaran cahaya yang menyertai identitas dan kedudukannya seolah menghilang tanpa meninggalkan jejak dari dalam hati semua orang. Ternyata tokoh hebat seperti Camir juga bukan tak terkalahkan, juga bukan tidak bisa dipermalukan. Saat ini, anggota organisasi Snakei yang berlutut di belakang Camir, merasa seperti kepercayaan mereka telah hancur. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke bawah, mereka bahkan tidak berani melirik Ardika. Saat mereka datang, mereka sangat arogan. Namun sekarang, mereka benar-benar seperti pengecut. Bahkan Tisya, Charles dan yang lainnya yang dari awal sudah melontarkan kata-kata arogan, saat ini mereka diam-diam mundur ke kerumunan orang-orang, takut menjadi target Ardika. Mereka merasakan hal yang sama. Saat ini, Ardika tak terkalahkan. Bagaimanapun juga, bahkan Camir juga hanya bisa berlutut dan menerima tamparan dari Ardika. Siapa lagi yang berani mencari mati sendiri? Satu Hanko yang tergeletak di lantai menggertakkan giginya dengan kesal hingga giginya sudah hampir retak. Sebelumnya, demi mencari alasan bagi Camir untuk menyerang Ardika, dia hampir saja diinjak mati oleh Ardika. Awalnya dia mengira semua pengorbanannya ini layak. Selama Ardika mati, semua ini layak. Namun, mengapa hasilnya malah seperti ini? Perasaan tidak terima yang sangat kuat membuat wajahnya berubah menjadi ganas seperti orang gila. Masih ada kesempatan, masih ada kesempatan. Biarpun ada hubungan antara Ardika dan Ratu Ular, dengan kepribadian Pak Camir pasti nggak akan melepaskannya. Setelah hari ini berlalu, Pak Camir pasti akan melakukan apa saja untuk membalas dendam pada Ardika. Hanko berteriak marah dalam hati. Tepat pada saat semua orang hanyut dalam pemikiran sendiri, akhirnya Ardika sudah berhenti menamparkan. Wajah Camir juga sudah rusak, kulitnya sudah mengeluarkan darah.